Dalam penciptaan dimensi kelima, prosesnya bukanlah tentang pergi secara fisik ke suatu tempat untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sebaliknya, itu melibatkan penggabungan niat yang jelas, pikiran yang harmonis, pola gelombang otak yang harmonis, dan keadaan emosional yang fokus. Ketika elemen-elemen ini sejalan dan harmonis, pikiran Anda menjadi bagaikan listrik dan medan magnetik yang terbentuk di sekitar Anda. Pusat magnetik ini berubah menjadi energi yang membawa niat Anda secara efektif menyiarkan tanda tangan baru ke dalam medan kuantum. Dalam keadaan pemahaman mekanika penciptaan dimensi kelima ini, Anda tidak lagi perlu melakukan perjalanan fisik untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sebaliknya, Anda membawa pengalaman itu kepada Anda dengan meruntuhkan ruang dan waktu. Anda menjadi sebuah pusaran, menarik pengalaman kepada diri Anda. Ketika ada kecocokan getaran antara energi Anda dan potensi yang ada dalam medan kuantum, setiap hari Anda terus-menerus mengunjungi tanda tangan energetik ini. Peluang seperti pekerjaan baru, rumah, atau hubungan menemukan Anda karena Anda adalah kekuatan yang menarik. Ketika Anda benar-benar tenggelam dalam proses kreatif, penciptaan berarti melampaui rasa diri. Anda menjadi tanpa identitas, ruang, dan waktu, dan menjadi berubah menjadi kesadaran murni. Keadaan elegan dari kehadiran yang murah hati ini membuka semua kemungkinan dalam medan kuantum, dan otak serta tubuh kita sejalan dengan saat ini. Namun, mencapai keadaan ini memerlukan usaha dan dedikasi. Sebagian besar orang, utamanya terlibat dalam penciptaan 3 dimensi, di mana mereka mencoba untuk memanipulasi materi dengan materi. Misalnya, mencari pekerjaan yang baik, atau melibatkan mengirimkan banyak aplikasi, atau lamaran, atau menghadiri wawancara berulang, dan menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan posisi yang mungkin tidak memuaskan. Demikian pula, menemukan pasangan atau membuat perubahan hidup melibatkan investasi waktu dan usaha. Dalam realitas 3 dimensi ini, waktu adalah faktor penting karena kita memindahkan materi melalui ruang untuk mewujudkan keinginan kita. Misalnya, membeli rumah membutuhkan 30 tahun yang memakan waktu yang lama untuk dilunasi. Ketika Anda membimbing orang untuk mengalihkan fokus mereka dari materi fisik, objek, dan partikel, dan sebaliknya mengarahkan perhatian mereka pada merasakan energi dan ruang, transformasi atau perubahan yang luar biasa terjadi saat mereka membuka kesadaran mereka. Pada gelombang otak mereka beralih dari beta ke keadaan alfa, tetapi bukan hanya alfa sembarangan. Itu menjadi pola yang sangat kohesif dan sangat terorganisir, yang berarti sangat harmonis. Dalam keadaan ini, dunia yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi mulai terasa lebih nyata. Normalnya, ketika Anda stres dan berusaha mengendalikan berbagai aspek kehidupan atau pengalaman, perhatian Anda melompat dari satu hal ke hal yang lain. Setiap objek atau pengalaman ini memiliki jaringan saraf tertentu di otak yang ditugaskan kepadanya dalam otak Anda. Namun, saat Anda belajar untuk membuka fokus Anda, dan otak Anda menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini, berbagai kompartemen otak mulai menyinkronkan dan menyatukan diri. Sinkronisasi ini meningkatkan hubungan dalam otak, membuat pemrosesan informasi lebih efektif. Banyak pengukuran telah diambil yang mengonfirmasi fenomena ini, yang menunjukkan bahwa saat otak Anda dalam keadaan kohesif, keadaan mental Anda juga menjadi kohesif, di mana kohesif berarti harmonis. Sebaliknya, saat otak mengalami ketidaknyamanan, keadaan mental Anda juga akan mengalami ketidaknyamanan, mencerminkan kurangnya harmoni yang sama. Pada saat ini, area luas otak bersinkronisasi bersama-sama, menciptakan rasa kesatuan. Komunikasi antara sisi kiri dan sisi kanan otak meningkat, dan bagian depan otak terhubung dengan bagian belakang, menghasilkan keadaan kohesif otak secara keseluruhan,
atau keadaan harmonis otak secara keseluruhan. Transformasi ini menjadi jelas saat berinteraksi dengan individu yang telah melakukan ini. Air mata kebahagiaan sering mengalir di wajah mereka. Mereka mengalami perasaan kelengkapan yang mendalam, membuat konsep keinginan tampaknya menjadi tidak relevan. Keajaiban dari pengalaman ini terungkap dalam momen-momen seperti itu. Saat memantau otak seseorang melalui grafik pita, kita akan menyaksikan pola-pola ini muncul, di mana tiba-tiba diikuti dengan jeda yang singkat. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut menerima unduhan atau wawasan dari sumber yang lebih tinggi di luar indera biasa mereka. Sistem saraf memainkan peran penting dalam proses ini. Saraf adalah superkonduktor kesadaran. Dalam dimensi ketiga, kesadaran muncul memulai perjalanannya menuju pencerahan atau pengenalan diri. Dalam ranah kesadaran manusia dimensi ketiga, fokus utama adalah pada eksistensi fisik dan seringkali terputus dari esensi spiritualnya. Perjalanan untuk melampaui dimensi ketiga dan naik ke keadaan kesadaran yang lebih tinggi adalah apa yang biasanya kita kenal sebagai transendensi spiritual. Selama proses ini, kita meninggalkan aspek fisik dan menjadi sadar akan aspek non-material dalam diri kita. Dimensi kelima menandai titik masuk ke dimensi spiritual yang lebih tinggi dan membawa kita kembali ke sumbernya. Ini ada sebagai bidang kesadaran, realitas yang dirasakan, rentang frekuensi, dan keadaan menjadi yang beresonansi pada frekuensi yang lebih tinggi daripada dimensi ketiga, di mana sebagian besar manusia merasakan realitas. Dimensi kelima menawarkan tingkat kesadaran baru. Di dimensi ketiga, realitas kita seringkali terdistorsi sehingga kita merasa terpisah dari bidang kesadaran yang bersatu. Ketakutan, pemisahan, dan kelangkaan adalah pengalaman yang ilusif, namun tampak nyata di dimensi ini, sehingga emosi reaktif seperti kemarahan, kesedihan, dan perasaan rendah lainnya merespons keadaan kehidupan secara luas. Planet Bumi, entitas yang sadar dan sedang berkembang, saat ini sedang mengalami transisi ke frekuensi dimensi kelima melalui pemuncakannya. Transisi ini tidak terbatas hanya pada beberapa orang, tetapi juga dapat diakses oleh semua manusia yang tinggal di planet ini. Akibatnya, sistem sosial politik yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai dimensi ketiga kehilangan pegangannya dan popularitasnya. Apa yang dulunya tampak fungsional dan masuk akal, bagi masa sekarang diakui sebagai cacat atau tidak adil atau tidak memadai dalam melayani kesejahteraan umat manusia. Meskipun jumlah individu yang mendapatkan akses ke dimensi kelima semakin meningkat, sebagian besar orang masih menemukan diri mereka berada di suatu tempat antara dimensi ketiga dan dimensi kelima. Kadang-kadang mereka mengalami momen kebahagiaan, kasih sayang, kedermawanan, dan pengampunan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Namun, pada saat yang lain, mereka terjebak dalam emosi takut, kesedihan, kemarahan, dan saling menyalahkan. Bagi sebagian besar orang, transisi dari 3 dimensi ke 5 dimensi bukanlah proses yang mudah dan lurus. Ini lebih merupakan keadaan yang berfluktuasi. Kadang-kadang kita mungkin mendapatkan gambaran atau merasakan sedikit frekuensi 5 dimensi. Pikiran, emosi, dan tindakan hanya untuk kehilangan mereka lagi. Saat kita kehilangan akses ke aspek dimensi yang lebih tinggi ini dan kembali ke frekuensi, emosi, pikiran, dan tindakan kesadaran 3 dimensi yang sudah familiar, ini menandakan kita kembali ke keadaan 3 dimensi. Sekarang, mari kita tinjau dimensi keempat yang beroperasi seperti lift atau pengangkat yang mampu meningkatkan atau menurunkan kesadaran kita. Dimensi keempat terkait erat dengan pikiran dan emosi, memberikan akses ke dimensi kelima atau membawa kita kembali ke dimensi ketiga. Untuk mengakses dimensi keempat, pikiran yang jelas yang dikombinasikan dengan emosi yang kuat berfungsi sebagai kunci.
Ketika pikiran membayangkan sebuah pemikiran yang jelas, seringkali menghasilkan emosi. Kita masuk ke frekuensi dimensi keempat melalui gerbang hati. Ketika sebuah pemikiran membawa negativitas dan mengarah pada emosi frekuensi rendah seperti ketakutan atau kemarahan, kita menemukan diri kita turun ke keadaan 3 dimensi. Sebaliknya, jika pemikiran itu positif dan menghasilkan emosi frekuensi tinggi seperti sukacita atau rasa syukur, kita naik ke keadaan 5 dimensi. Dimensi keempat memberi kita hadiah pilihan, dan dalam dimensi ini, kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu saat memilih pikiran kita. Kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pikiran kita. Kita menyadari bahwa kita bisa memilih pikiran lainnya. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah lebih tinggi dan berlatih mengendalikan perasaan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang memicu kita, yang sering terjadi dalam pertemuan sehari-hari kita memiliki kesempatan untuk menerapkan pilihan ini. Seseorang membuat kita marah. Kita dapat mengamati pemicu emosional dan berusaha mengubah interpretasi kita tentang situasi, orang, atau pertemuan itu menjadi sesuatu yang positif dan memberdayakan. Meskipun mungkin membutuhkan beberapa fokus, dan bahkan awalnya melibatkan berpura-pura sejauh tertentu, kita tidak perlu khawatir. Setelah semua ini, realitas kita pada dasarnya adalah ilusi. Dan dalam ilusi ini, kita bisa memilih untuk menciptakan pengalaman yang terasa baik daripada yang terasa negatif. Setelah Anda mengalihkan perhatian Anda dari pikiran negatif dan mengarahkannya kembali ke interpretasi yang memberdayakan tentang situasi atau orang yang Anda temui, Anda akan melihat perubahan yang jelas dalam tanggapan emosional Anda. Pergeseran emosional yang sadar ini bertindak seperti kekuatan transformatif yang mengubah elevator yang turun karena dipicu oleh negativitas menjadi elevator yang naik dan meningkatkan frekuensi emosional Anda. Semakin Anda menyuburkan frekuensi emosional yang lebih tinggi ini, semakin teguh Anda berada di dalamnya. Transformasi ini atau perubahan ini bisa dicapai melalui latihan yang berkelanjutan. Berikut adalah pendekatan sederhana untuk berlatih teknik ini. Identifikasi pemicu yang memunculkan tanggapan negatif. Kemudian pilih tanggapan frekuensi tinggi daripada bereaksi secara negatif. Dan terima dan alami pergeseran positif dalam keadaan emosional Anda. Jika Anda merasa tertarik untuk mengalami kehidupan melalui lensa 5 dimensi, mulailah mengintegrasikan latihan ini ke dalam kehidupan Anda saat ini. Seperti keterampilan lainnya, menguasai teknik ini memerlukan tekad dan komitmen untuk latihan yang berkelanjutan. Saya yakin video ini akan bermanfaat untuk Anda. Salam bahagia dan salam hidup berkelimpahan setiap waktu. Sampai jumpa lagi. Salam.